Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, Yahoo! Dari Profesor Effendi Ghazali sebagai pakar komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Datuk Karnelia, saya mau cepat-cepat saja mengiyakan bahwa betul dalam pengamatan saya ini adalah kemarahan presiden yang paling tinggi. Baik dalam konteks gestur maupun pilihan kata, menurut saya ini yang paling tinggi. Dan karena itu, jadi ketika presiden marah paling tinggi, tiba-tiba kita semua jadi berkumpul kembali di sini. Belum pernah loh saya lihat adalah Fadlizon, kemudian Nasir Jamil, Pak Ustadz Ngabalin, kemudian juga Fahri Hamzah dan semuanya lengkap. Presiden Jan Cuker, Sujiwo Tejo, dan semuanya menjadi lengkap malam ini. Jadi saya boleh bilang acara ini kalau mengutip kalimat presiden extraordinary. Acara malam ini. Betul. Saya agak banyak mengutip diksi Bapak Presiden ya. Jadi ini kalau marahnya Bapak Presiden ditambah sedikit lagi, jangan-jangan Rocky Gerung juga ikut gabung bersama kita di minggu selanjutnya, begitu ya. Jadi, nah, saya akan pakai juga diksi Bapak Presiden ya. Jadi waktu saya diundang ke sini, Datuk Karnelias dan para pemirsa, pikiran saya juga kemana-mana. Sama seperti pernyataan Bapak Presiden, pikirannya kemana-mana. Apalagi kalau saya lihat di layar itu, pelan-pelan saya perhatikan, ada wajah Datuk Karnelias sebagai presiden dari, sekarang berubah menjadi wajah Presiden Jokowi. Coba lihat pilihan gambar di layar, nah Presiden ILC lagi. Jadi ini bergantian, jangan-jangan sebelum nanti saya menjawab ya, judul dari Indonesia Lawyers Club malam ini, Presiden marah menteri mana yang di reshuffle atau apa artinya. Jangan-jangan malam ini pertama Presiden ILC dengan kemampuan eksplorasinya sebagai wartawan senior, ingin meminjam mulut kita yang hadir di sini untuk menjawab kira-kira siapa yang akan di reshuffle ya. Kurang lebih begitulah. Jadi kita yang mau dipinjam nih mulutnya untuk kemudian siapa nih yang akan di reshuffle. Sudah dijawab tadi oleh Arya Sinulinga. Kalau Menteri BUMN selamat katanya, kurang lebih begitu ya. Jadi udah ada satu. Sementara Dr. Ali Mokhtar Ngabalin masih agak belum jelas jawabannya. Nanti kita perjelas. Yang takut habis ini justru Dr. Ngabalin yang di reshuffle oleh Arya Sinulinga. Itu ada reshuffle lain sesuai dengan jenjang yang tadi digambarkan oleh Dahlan Iskan gitu ya. Itu ada lagi reshuffle-nya. Nah yang kedua bisa juga karena habis Presiden ILC dan di sini ada Presiden Jan Cuker, itu wajah Presiden kita semua Pak Jokowi yang muncul, jangan-jangan Pak Jokowi yang pinjam mulut kita ini untuk kira-kira siapa ya yang layak di reshuffle. Iya, walaupun sebetulnya itu agak berbahaya karena dalam konteks penanganan COVID-19 di dunia, ini pandemi internasional, itu kepemimpinan tetap di tangan Bapak Presiden. Nggak bisa kalau itu dilemparkan kepada menteri, saya mau mengatakan demikian. Nah, tentu nanti ujungnya kita akan mencoba menjawab ini ya, menteri mana yang akan di reshuffle. Tapi sebelum ke sana, pelan-pelan saya ingin mengatakan, memang kalau kita mencoba menjawab langsung misalnya, kita harus bayangkan nih, Datuk Karnelias, saya mau pakai pendekatan psikologi komunikasi lah untuk supaya berbeda. Ahli politik sudah, teman-teman di DPR sudah, dari partai-partai sudah, ahli BUMN sudah, nanti ada teman-teman konsultan juga akan ada. Saya mau pakai psikologi komunikasi lah, Michael Shapiro atau Annie Lang. Saya mau bayangkan, Datuk Karnelias, bagaimana kalau Bapak Presiden kita menonton acara kita pada malam ini. Lalu kita main tebak-tebakan. Kita tanya Ngabalin dulu. Ya. Nonton nggak? Nonton nggak kira-kira Bapak Presiden kita malam ini Pak? Lalu dia lihat Pak Ngabalin tadi waktu dikasih umpan lambung nggak dijawab misal gitu ya. Penting loh pertanyaan dari Fadlizon tadi, posisi Pak Ali Mokhtar Ngabalin sebagai ahli utama, tenaga ahli utama, itu sependapat dengan Bapak Presiden atau tidak gitu. Wah kalau dijawab itu langsung jadi staf khusus mungkin ya, atau
juru bicara barangkali ya. Tapi nanti masih ada kesempatan, nanti saya kasih umpan lambung kedua. Bukan juru bicara. Iya apa? Udah juru bicara. Oh sudah, di atasnya. Artinya atasnya resapel kabinet tadi. Oh langsung ke atas. Bukan reshuffle-nya di area Dia di Liga, bukan. resapel Ya. tapi dia naik. Naik ke atas. Betul. Tapi nanti saya kasih kok umpan lambung kedua, tenang aja Pak Dr. Ali Muhtar Ngabalin, tunggu. Jangan-jangan nanti Pak Presiden bilang kita aja yang sok kepinter. Ya kan seperti kata Pak Presiden itu, saya mulai mengutip-ngutip Pak Presiden mengatakan bahwa kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi jangan-jangan kita perasaannya berbeda dengan Bapak Presiden. Di situ yang saya khawatirkan. Nah sebaliknya kalau kita menebak lalu sampai pada keputusan, oh menteri ini nih kira-kira yang di reshuffle. Kecuali yang sudah selamat tadi ya, Pak Arya Sinulinga ya. Menteri ini yang akan di reshuffle, kita berbahaya. Ada dua alternatifnya ini. Yunarto terserah kalau nanti Anda mau pilih. Alternatif yang A, itu sama seperti kata Bapak Presiden, kalau meleset, reputasi politik kita dipertaruhkan. Bapak-bapak dan Ibu. Betul nggak kita bilang menteri ini yang kemungkinan di reshuffle menteri ini, tau-taunya bukan. Atau nggak ada reshuffle, reputasi politik kita dipertaruhkan. Sebaliknya kalau kita sampai menyebut nama, kita sebut nama menteri tertentu misalnya, maka menteri itu bisa juga mengambil kutipan pidato Bapak Presiden dengan mengatakan, saya jengkelnya di situ. Itu apa nggak punya perasaan bro? Kurang lebih seperti itu ya kalau kita mengambil kutipan dari Bapak Presiden juga. Nah sekarang saya mau masuk ke, oh ya ada juga tadi, ini menarik kalau melihat sebelum sampai ke maknanya. Rocky Gerung itu, profesor logika menyuarakan, ini kenapa pidato ini pakai teks atau tidak? Itu menarik loh. Menarik kita perhitungkan ya. Kalau misalnya pidato ini pakai teks, Datuk Garnilias, berarti ini kemarahan yang dipersiapkan dengan luar biasa. Marah aja pakai teks. Ya kan, berarti persiapan marahnya itu luar biasa. Kalau, iya direncanakan betul. Kalau tidak pakai teks, artinya ada teks yang harusnya diucapkan, tapi teks itu dianggap tidak ada, lalu marahnya yang keluar, oh itu lebih asli lagi. Lebih lahir dari perasaan yang paling dalam. Dan kalau kita tanyakan kenapa marah harus pakai teks, kan Pak Presiden bisa saja menjawab, jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana kritis. Wow, itu ya ada di dalam pidato Bapak Presiden tersebut. Nah, saya mau melihat supaya tidak linear, ada peristiwa 5 Mei, 6 Mei, 18 Juni, kemudian 28 Juni. Ada 10 hari kemudian ya baru disampaikan. 5 Mei itu adalah Universitas Teknologi dan Desain di Singapura mulai menyatakan bahwa ujung COVID-19 di Indonesia itu bukan 6 Juni. Tapi diprediksi menjadi lebih panjang ke 23 September, bahkan kemudian diprediksi lagi menjadi sekitar 6 Oktober. Nah itu 5 Mei, maka 6 Mei ini yang sering dilupakan. 6 Mei Bapak Presiden itu sudah menyuarakan sesuatu yang menurut saya cukup keras. Bapak Presiden mengatakan, supaya nggak keliru, target di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun. Dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, lalu di bulan Juli harus masuk posisi ringan, ini yang harus digarisbawahi dengan cara apapun. Itu dinyatakan Presiden pada 6 Mei. Ya, bukan. Ini saya, hati-hati Bapak Dr. Ali Muhtar Ngabalin sebagai juru bicara. Ini Bapak Presiden mengatakan target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun. Bukan melandai, kalau melandai bisa naik melandai, kalau ini turun ya harus turun. Gitu. Nah itu dinyatakan pada 6 Mei. Nah kemudian yang menjadi menarik ini adalah acara pada 18 Juni tertutup ya. Acara tertutup dan kemudian dinyatakan kembali atau dipublikasikan pada 28 Juni, 10 hari sesudah acara tertutup. Yang mungkin kita lupakan, Datuk Garnilias dan Bapak Ibu semua yang ada di sini serta yang ada di rumah, pada 21 Juni sebetulnya Bapak Presiden kita ulang tahun. Coba bayangkan, jadi artinya sebuah kemarahan pada 18 Juni harusnya pada 21 Juni bisa agak terobati tuh. Semua menteri-menteri ini kan mengucapkan selamat dong dengan caranya masing-masing.
di Instagramnya, ya di media sosialnya, bahkan mungkin datang langsung menyampaikan hal macam-macam. Tetapi ucapan-ucapan, segala perasaan simpati dan dorongan itu ternyata kemudian ya ketika orang dalam istana menanyakan, Pak Presiden, ini pidato kita publikasikan atau tidak? Kan begitu ya, pasti ditanyakan kan, Pak Presiden ini pidato kita publikasikan atau tidak? Ternyata pada 28 Juni dipilih untuk dipublikasikan. Jadi artinya Datuk Karnilias ini selain tadi barangkali adalah keinginan Bapak Presiden untuk menyampaikan supaya publik yang menilai, juga adalah sesuatu yang lahir dari dalam hati Bapak Presiden dan sungguh-sungguh sekalipun ada tanggal yang jarang orang lihat 21 Juni sebagai ucapan selamat Bapak Presiden dan kami Menteri siap mendukung Bapak dan sebagainya, tapi di 28 Juni pernyataan ini tetap akan keluar. Nah, sekarang tentu saja pertanyaan kita adalah seperti yang disampaikan Datuk Karnilias tadi, pidato semacam ini produktif atau tidak? Ya artinya Pak Ali Mokhtar Ngabalin serta Bapak Ibu semua yang di sini dari partai-partai politik, ya, apakah sesudah ini betul-betul akan ada reshuffle atau tidak? Nah, sebetulnya kita akan sampai kepada saya betul-betul ingin menjawabnya, tetapi kemudian terkendala pada satu pernyataan Bapak Presiden sendiri yang menurut saya ini menjadi seperti multiple choice. Pernyataannya itu adalah bisa saja pembubaran lembaga, bisa saja reshuffle. Oh, ini multiple choice. Multiple choice itu artinya kalau kita ujian, maka pilihan kita jatuh kepada jawaban mana yang kira-kira kuat, jawaban mana yang kira-kira lemah. Jadi ini uji nyali juga ini, Yunarto. Jadi kalaupun misalnya reshuffle, ya, ini tergantung kuat-kuatan dari partai politiknya sendiri. Misalnya tadi kalau kita boleh nih ke Fadlizon, ya kan? Gerindra enggak mungkin ya reshuffle ya. Terserah Presiden, walaupun alasannya bisa saja, wah ini yang dulu berseberangan tetapi gabung kok bisa di reshuffle misalnya, seperti itu ya. Jadi ini hitung-hitungannya kuat atau lemahnya. Sama dengan seperti misalnya tadi disebut-sebut Menteri Kesehatan. Ya. Menteri Kesehatan juga ada perwakilan dari kelompok-kelompok tertentu kan ya. Profesi, kemudian mungkin kelompok suku, bangsa, agama, dan lain-lain ya kan. Jadi hal-hal seperti ini merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan dalam multiple choice itu. Nah saya baru akan menjawabnya Datuk Karnilias kalau, ini umpan lambung ini. Kalau Dr. Ali Mokhtar Ngabalin bisa memberikan jawaban pada malam ini. Jadi bukan yang tadi, bukan apakah posisi Dr. Ali Mokhtar Ngabalin sama dengan Bapak Presiden yang mengatakan tidak ada progres yang signifikan, tapi kurang lebih Bapak Dr. Ali Mokhtar Ngabalin, lembaga apa ya yang kira-kira akan dibubarkan? Boleh bertanya? Boleh. Iya. Pak Ali Mokhtar Ngabalin. Tadi soalnya sudah kita diskusikan di Apa Kabar Indonesia Pagi nih. Ya. Jadi ini kelanjutannya ditunggu penonton. Iya, makanya tadi saya katakan bahwa pesan substansi yang harus dinilai. Bukan pada persoalan apakah lembaga itu dibubarkan atau kementeriannya dilakukan perombakan resapel. Karena substansinya percepatan penanganan kasus COVID-19 ini itu yang menjadi substansi. Karena apa? Karena kita dalam keadaan darurat, pandemi ini jangan dianggap enteng. Sehingga seluruh kementerian itu harus melakukan tindakan extraordinary dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang dimaui oleh Bapak Presiden. Yeah. Sehingga kalau langkah-langkah yang dilakukan apakah perombakan lembaga atau perombakan resapel kabinet, hak prerogatif Presiden apa saja bisa dilakukan karena ada konstitusi mengatur terhadap kewenangan itu, Profesor. Yeah. Itu loh poinnya. Saya nggak masuk ke resapel karena itu lagi-lagi hak prerogatif Presiden. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mengatakan kalau Pak Ali Mokhtar Ngabalin bisa menjawab ini, saya akan jawab yang menteri itu. Sekarang jawab yang lembaganya dulu. Kira-kira menurut Bapak Ali Mokhtar Ngabalin, umpan lambung loh ini. Lembaga apa yang dinyatakan oleh Bapak Presiden ketika mengatakan bisa saja lembaganya yang dibubarkan atau bisa saja reshuffle. Ini multiple choice. Ya, kalau di dalam komunikasi kan ada meta komunikasi. Ya.
Kita belajar itu ilmu. Bapak kan yang ajarkan saya Iya, tentang iya, iya. komunikasi, Pak. Iya. Kita sama-sama belajar ilmu Iya, iya, komunikasi betul, di betul. Universitas Iya, Indonesia. betul. Jadi dalam posisi sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, teguran kepada bawahan itu penting. Iya. Supaya harus tunduk dan taat atas seluruh kebijakan-kebijakan presiden. Itu loh intinya. Ini karena tadi kami tidak berkomunikasi ya, jadi artinya ini pertanyaan apa adanya, Ya, terbuka dan silakan, jujur. silakan. Ini umpan lambung kedua sebetulnya ya, yang tidak dimanfaatkan oleh Dr. Ali Mokhtar kembali. Enggak apa-apa. Jadi jadi Datuk Karnelias saya mohon maaf, para pemirsa juga saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab menteri-menterinya karena Bapak Ali Mokhtar Ngabalin tidak bersedia menjawab lembaganya, gitu ya. Sama seperti Itu dua hal yang berbeda loh. Iya. Multiple choice ini. Bisa saja lembaganya, bisa saja menterinya yang di reshuffle ya, atau reshuffle. Tapi baiklah, sebetulnya pertanyaan sederhananya bisa aja begini. Tadi pemirsa ada yang nanya, Pak Ali Mokhtar Ngabalin minggu lalu itu penampilannya beda, malam ini penampilannya beda kembali. Ini yang normal dan new normal yang mana katanya? Coba kalau itu. Ini normal. Ini normal. Yang minggu lalu? Yang minggu lalu itu kayaknya udah kayak kau udah jadi calon menteri kayaknya. Saya ini agak santai, terutama karena menurut saya ya dalam psikologi komunikasi, kalau presiden marah, kita juga jangan marah. Tapi kita cari jalan keluar yang produktif. Karena begini, nah ini agak penting terakhir ya. Ini Chesterton, tepatnya Gilbert Keith Chesterton, dia mengatakan ini filsuf dari Inggris. Dia mengatakan, ini disebut pangeran paradoks dia ini. Dia selalu ingin mengatakan sesuatu yang kelihatan berbeda tapi penting. Bahwa sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi dalam tanda petik rendah atau busuk, maaf kata busuknya, sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi busuk ketika ada hal terang benderang yang tidak dilihat dalam kondisi ini. Jadi jangan presiden melihat hal yang terang benderang yang mungkin teman-teman menteri maupun teman-teman dalam istana enggak melihatnya. Barangkali presiden melihatnya. Satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah, coba bayangkan pelan-pelan ya, ini mungkin pesan produktif selanjutnya. Betapa pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun, bingung bagaimana membelanjakannya. Ya. Sementara rakyat itu tahu persis apa yang ingin dia belanjakan, tapi nggak punya uangnya. Itu hal yang terang benderang. Betul nggak Pak Arya Sinulinga? Ini hal terang benderang. Jadi ini saya nggak tahu ada kaitannya dengan BUMN atau tidak, tapi ini hal yang terang benderang. Enggak masalah ya. Ini hal yang terang benderang. Punya 75 triliun, tapi nggak tahu bagaimana membelanjakannya. Ada tadi penjelasan semacam logika dari Dahlan Iskan. Tapi sebaliknya rakyat yang hari ini betul-betul punya begitu banyak kebutuhan, nggak punya uang untuk membelanjakan sesuatu. Kalau ditanya dia bisa membelanjakan atau enggak, hafal dia kebutuhan yang harus dibelanjakan. Ya, itu paradok penting yang saya rasa penting sekali kita ingat dari Chesterton. Nah, yang paling puncaknya saya mau melihat, saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa kalau betul Kementerian Kesehatan itu baru membelanjakan stimulus 1,53%, supaya adil saya boleh baca ya data yang saya punya, stimulus kesehatan baru 1,54%, perlindungan sosial 28,63%, insentif dunia usaha 6,8%, dukungan untuk UMKM 0,06%, pembiayaan korporasi 0%. Ya, saya nggak tahu, BUMN termasuk nggak nih di pembiayaan korporasi? Nggak termasuk ya? Aman berarti ya? Aman berarti. Pada ujungnya saya mau menggarisbawahi, ketika bicara peradaban yang tinggi, marilah kita sama-sama meningkatkan jumlah tes kita. Saya berulang kali menyatakan di sini, mohon izin Datuk Karnelias, marilah kita meningkatkan jumlah tes kita. Karena jumlah tes kita, saya sebutkan saja, ketika Anda menyebut Amerika Serikat, di mana yang terpapar sudah 2,6 juta, lalu yang meninggal sudah 128 ribu lebih, tapi jumlah tesnya per 1 juta penduduk 100.276 orang. Kita baru, saya nggak usah menyebut angkanya, sekitar 2 atau 3%-nya. 2 atau 3%-nya. Ya, jadi pertanyaan saya, untuk melihat hal yang terang benderang dengan peradaban yang tinggi, yang mungkin membuat Bapak Presiden tadi seperti
berpikir apa yang salah selama ini ya? Kalau jadi presiden ILC itu nggak pernah kesepian ya, Datuk Cornelius? Apa? Presiden ILC dan Presiden Jan Cuker itu pernah kesepian atau tidak? Kalau menurut saya presiden sebuah negara itu pernah kesepian. Kalau LC enggak, karena yang datang orang ribut semua. Jadi misalnya begini, Bapak Presiden kita ini suatu malam ya, istri, anak tercinta, cucu-cucu sudah tidur, para juru bicara dan tenaga ahli utama sudah tidak ada di istana. Kemudian menteri-menteri juga sudah tidak ada di istana. Lalu dia duduk seorang diri sebelum tidur kan. Lalu dia pikir, kita sudah berusaha keras, ya kan? Tapi kok deep knowledge misalnya, sebuah institusi internasional menempatkan Indonesia dari daftar 100 negara teraman untuk COVID, kita ditaruh di posisi 97. Apa ini yang terang benderang yang tidak kelihatan begitu. Presiden itu bisa kesepian juga. Nah karena itu saya usulkan kita tambah. Jadi pada tanggal yang sama 18 Juni sebetulnya Perdana Menteri Selandia Baru juga marah juga. Ini Jacinda Ardern ya, dia juga marah. Tapi jelas ada jalan keluarnya. Nah jalan keluar ini mudah-mudahan bisa kita temukan. Salah satu yang saya usulkan menambahkan jumlah tes yang tinggi. Tapi kemudian di ujungnya muncul pertanyaan. Pelan-pelan saya ucapkan pertanyaannya. Kalau jumlah tesnya ditambah tinggi sesuai dengan standar peradaban yang tinggi, apakah jumlah yang terpapar dan jumlah korban tidak bertambah tinggi? Dan lalu kalau jumlah itu bertambah tinggi, apakah presiden tidak bertambah marah? Dan kalau presiden bertambah marah, tidakkah bintang-bintang ILC makin datang lebih ramai lagi di sini? Karena banyak yang bilang, baru malam ini ILC kembali. Baru malam ini semangat ILC kembali. Dan mungkin di situ baru Rocky Gerung bisa datang kembali ke sini yang mulai menggambarkan siapa supir, siapa kenek katanya. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.